Alhamdulillah sehat. Saya salam senang. Alhamdulillah sehat. Sehat jasmani, sehat Sehat jasmani, itulah yang kita utamakan. Ekonomi macam sehat. Baik Pak, sebelum lanjut nih, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dulu karena di siang ini Bapak ketika menjalankan tugasnya terganggu oleh saya Pak dengan menggunakan waktu Bapak untuk tugas pribadi saya. Mohon maaf sekali lagi ya. Selanjutnya saya ingin berterima kasih karena Bapak yang tadi sudah Bapak menyampaikan. Terus saya kira saya dengar karena di Kecamatan Sukuman satu-satunya guru yang lolos di pendidikan guru penggerak itu saya ya. Saya mendengar bahwa kepala sekolah mendukung 100% ya di program yang saya beri. Terima kasih Pak. Apalagi Bapak ini saya kira dalam kenyataan sudah senior, sudah menjalankan tahun Senior Pak. Nanti saya kira penting bagi saya sebelum Bapak meninggalkan dunia pendidikan secara formal Ya dunia. saya ingin menyadap pemilu beberapa pengalaman yang sudah Bapak lakoni, baik itu sebagai pemimpin pembelajaran secara khusus. Intinya saya tahu Bapak ini di dunia seninya juga menonjol gitu ya. Terima kasih untuk Umar. Tentunya Pak, sebelum saya bertanya juga, pasti seorang pemimpin itu dalam mengambil pasti menghadapi beberapa masalah ya, yang dalam kesehariannya ya harus diselesaikan. Hari itu juga kalau bisa, kalau enggak bismillah waktu saya tunggu hari. Ini berarti seorang pemimpin juga harus responsif, terus dalam mengambil keputusan juga harus bertanggung jawab, tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kebaikan yang besar. Dan tentunya kalau keputusannya, kalau permasalahan sekolah, hasil akhirnya harus berpusat pada anak. Selanjutnya saya ingin bertanya kira-kira nih kasus yang Bapak hadapi kaitan dengan bujukan moral atau dilema etika gitu kayak yang pernah Bapak hadapi yang real nih, terus langkah-langkah Bapak ambil siapa saja yang terlibat, terus keputusannya memang benar-benar positif nih Pak. Kasus apa nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewi yang saat ini Pak Dewi sudah lolos sebagai calon bersenjata. Betul sekali Pak Dewi. Selama saya menjadi kepala sekolah, saya itu barangkali kalau dibandingkan dengan kepala yang lain, saya yang paling banyak mutasi, istilahnya pindah-pindah itu. Mulai pasir SD Pasir Kaliki, kemudian SD A, B, C lah gitu ya. Yang paling lama saya di SD Anula katanya, ya saya sebutkan. Temuan yang sangat signifikan waktu di SD tersebut dan kaitannya dengan kesejahteraan guru honorer, bahkan ini imbasnya pada keberhasilan pendidikan, yaitu banyaknya guru, hampir semua guru termasuk kepala sekolahnya waktu saya ke SD ya, itu terlilit masalah utang tabungan anak.
Jadi setiap hari dari kelas 1 sampai kelas 6 anak itu rajin menabung. Ya istilahnya untuk nanti kegiatan perayaan kenaikan kelas gitu Pak Dedi. Kan kalau di kampung itu apalagi di SD saya setiap zaman ada hiburan, misalnya tahun ini hiburan, tahun depannya pengajian. Nah itu kan dananya dari orang tua. Iya dari orang tua. Dicicil kredit tiap hari beranak gitu ya. Tapi kan yang namanya uang dipegang oleh seorang guru ya, kedua orang guru juga meskipun sehari 1.000 2.000 tapi kan lama-lama besar juga. Iya, kalau sehari selembar benang lama-lama kalau sehari 1.000 misalnya kali 365 hari ya. Betul itu. Nah waktu itu ada honorer yang sudah 15 tahun. Honornya tetap 500.000. Ada yang 400.000 sampai 300.000. Kenapa sampai begitu? Kenapa kepala sekolah nggak ada hati nurani yang untuk meningkatkan kesejahteraan guru? Apakah ini bosnya sudah mentok, sudah lebih dari 50%? Kan memang jangan lebih kan ya? Jangan lebih 50%. Kalau belum 50% ya masih boleh kan meningkatkan kesejahteraan guru, betul kan? Iya betul. Nah, kenapa demikian? Nah, ini kaitannya bagaimana sekolah atau kepala sekolah mampu atau bisa meningkatkan kesejahteraan guru itu berupa honornya kalau tiap tahun uang sebesar itu hanya untuk mengganti uang anak yang mereka pinjam. Ya. Mohon maaf nih Pak, saya potong nih. Iya, ya, boleh. Jadi masalahnya itu uang tabungan anak. Iya. Uangnya untuk kegiatan akhir tahun. Iya. Kalau bahasa Sunda sama. Iya. Kalau bahasa Indonesia-nya kenaikan kelas pemeriksaan. Iya. Betul. Biayanya diambil dari orang tua. Dipinjam secara tidak langsung meminjam berarti Pak ya. Meminjam. Oke. Dalam hal ini mungkin kalau untuk ASN bisa lah dengan mudah mendapatkan Pak ya. Iya. Betul. Tapi kalau guru honorer yang gajinya agak rendah gitu ya. Kan dari bos itu. Sementara kesehariannya menggunakan uang tabungan sehingga di akhir tahun membengkak. Iya. Tidak terbayar. Baik, ini saya kira di beberapa sekolah terutama di SD memang niatnya bagus Pak. Iya. Hemat berarti ya. Menabung agar menjadi untung di akhir ya. Pelatihan hemat betul Pak. Tetapi kalau ini dibiarkan akan menjadi sebuah masalah yang baik dan juga sekolah akan dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Iya, betul. Selanjutnya Bapak nih sebagai kepala sekolah yang baru berarti di sana. Iya. Oke. Iya. Langkah-langkah apa saja nih yang sudah Bapak ambil untuk mengatasi karena guru honornya gajinya tidak mencapai UMR atau apalah istilahnya kurang dalam tidak mencapai target sehingga menggunakan uang tabungan. Langkah apa nih Bapak sebagai leader dalam mengatasi masalah ini? Baik Pak, ini mungkin barangkali bisa jadi pelajaran buat semuanya. Langkah pertama yang saya ambil, saya menemui dulu seorang guru senior. Saya temui, saya tanya, benarkah Bu demikian
Nah, demikian keberadaan sekolah ini, bahwa guru-guru itu terlilit utang tabungan. Benar Pak, yang parahnya ada seorang guru tidak bertanggung jawab, utangnya besar, malah dia kemana mabur, anak terbengkalai. Saya Pak yang tiap hari mengajar di kelas, buku rapor tidak dikerjakan, orang tua juga menyerang, itu. Nah, saya gak bisa memutuskan sendiri Pak, terus terang saja. Saya bicara sama pengawas waktu itu, terus terang aja. Pengawas gak mau menerima masalah ini di kantor katanya. Masalah ini dia ngerakeun. Ayo nama Ke lapangan. Ya, cerita akhirnya saya dan guru-guru pengawas bertemu di suatu titik di rumah seorang guru juga. Iya. Keputusan akhir bahwa mulai tahun ini tidak boleh diadakan lagi atau ada pungutan tabungan, meskipun alasannya untuk kenaikan kelas, untuk orang tua sendiri, untuk anak itu sendiri. Kalau seperti ini, saya tegas saja. Nah, 1 tahun saya gak bisa menaikkan dulu honor-honor tersebut, sebab baru meniadakan itu tabungan. Nah, 1 tahun tidak ada tabungan sedikit pun. Kenaikan kelas tetap berjalan. Saya bicara di kenaikan kelas bahwa tahun ini meskipun tidak ada tabungan, kenaikan kelas tetap berjalan. Hiburan ada, dangdutan ada, upacara ada, gitu. Tanya ibu guru, bapak guru, Pak, bagaimana sekarang setelah tidak ada tabungan? Bapak masih bisa jajan nggak? Ibu masih makan nggak? Bisa Pak, bisa Pak. Bahkan saya sekarang ucapkan terima kasih sama Bapak. Setelah tidak ada tabungan, uang ke-13 saya, gaji ke-13 saya dan ke-14 saya mampu untuk menggali sawah katanya. Alhamdulillah. Bahkan saya bisa DP mobil. Oh iya. DP mobil katanya. Ada betul. Luar biasa Pak. Itu pengalaman benar-benar beliau yang sangat positif. Iya. Yang saya kira saya wajib meniru ketika ketika jadi pimpinan untuk mengambil keputusan yang pasti. Terus langkah-langkah yang Bapak ambil, saya kira ini adalah manfaat dari kolaborasi, inovasi dan komunikasi. Saya kira keputusan Bapak didukung oleh semuanya. Masih ada Pak, sebentar. Ya, sebentar. Ya. Tadi kan kaitannya dengan kesejahteraan honor ya. Ya, saya dulu ya. Ya. Karena uang negara itu tidak terganggu sama sekali, istilahnya boleh katakan betul lah gitu ya, sesuai dengan arkasnya, sesuai dengan aturan. Maka tahun keduanya saya mampu meningkatkan upah honor tersebut. Ada 4 honor waktu itu. 1, ya 4 orang lah gitu ya. Semuanya sampai titik terakhir yang tadinya 300.000 saya naikkan jadi 500.000, hingga beliau memberikan hadiah katanya, ini buat anak bapak, buat bapak. Itu apa ini? Saya bunga Pak, manuhun ke bapak. Bentuk terima kasih. Bentuk terima kasih gitu. Titik terakhir sampai 1.200.000 honornya, yang tadi 500. Kan ada itu. Juga pakai bayar utang apa-apa. Nah itu karena kesejahteraan mereka ditingkatkan, tidak terdengar lagi ada seorang guru yang mabur, niat karena takut oleh warga, karena takut ditagih oleh warga,
mengajar tenang, gitu Pak. Betul. Betul Pak. Terima kasih nih. Itu kasus yang luar biasa. Terus kalau boleh saya komentar nih, dari kasus Bapak ini muncul dua hal yang berkeluarga dalam etikanya. Yang pertama adalah individu lawan kelompok. Individu lawan kelompok itu karena uang tabungannya dipakai oleh guru, berarti kelompok guru melawan kelompok warga lebih besar. Iya. Tetapi esensinya kenapa jadi dilema etika individu lawan kelompok? Karena ada yang kedua Pak, rasa keadilan dan rasa kasihan, justice and mercy. Kenapa demikian? Karena dari alur Bapak nih sudah diceritakan mengganggu uang tabungan itu karena memang honornya, gajinya itu tidak memadai. Betul Pak ya? Sehingga jadi memakai uang tabungan. Tetapi hari ini setelah Bapak mengambil sebuah keputusan sebagai kebijakan dari kasus-kasus ini, alhamdulillah sekolahnya sudah kondusif hari ini. Terus saya kira untuk pertanyaan siapa saja yang terlibat, saya kira sudah kami terangkum, pengawas, sudah pengawas dan sebagainya, termasuk termasuk komite ya. Iya. Terus ada dua pertanyaan lagi Pak nih. Dalam pengambilan keputusan itu tentunya tidak mudah memberikan telapak tangan atau tidak semudah membuang ludah gitu ya. Mengambil sebuah keputusan pasti ada unan dan lebih halaman dan tantangan. Pada waktu Bapak mengambil keputusan itu tantangan yang signifikan yang berarti berapa Pak? Saya takut betul-betul waktu itu, takut kebiasaan mereka jajan seadanya terganggu. Sedangkan saya nggak bisa mengganti atau memberikan uang jajan buat mereka. Padahal mereka tiap hari beli buku apa saja gitu, bisa dari sana dulu, dari bank dulu. Nah, takut juga Pak, betul. Dilema buat saya. Tapi setelah mereka rasakan karena dihilangkannya tabungan dari anak tersebut, saya seperti mendapatkan ganjaran dari mereka. Ucapan terima kasihlah yang saya rasakan dari guru itu. Gitu. Ada. Selanjutnya Pak nih, yang terakhir nih, yang ingin saya tanyakan refleksinya Pak atau kesimpulannya dari kasus Bapak yang dihadapi, langkah-langkah penyelesaian sehingga ditemukanlah keputusannya. Apa nih yang menjadi kesimpulan Bapak ini untuk bekal saya? Sekiranya tidak bisa mempertanggungjawabkan suatu perkara, suatu masalah yang sifatnya mengganggu pendidikan, baik itu pendidikan formal atau mengganggu keluarga juga Pak, gitu ya. Janganlah kita dengan beraninya mengadakan atau melakukan hal seperti itu. Seperti halnya di SD yang saya tempati itu, berarti kepala sekolah yang asalnya memang seperti tadi memberikan honornya terlalu kecil. Akhirnya ya kurang ajar memang. Nah, sebaiknya tabungan di sekolah itu hilangkan saja, jangan ada. Kenyataannya sekalipun nggak ada tabungan, semuanya masih bisa jajan. Iya betul. Tapi kebutuhan sehari-harinya masih terpenuhi. Saya sebutkan tabungan di sekolah itu nyanyian iblis. Aduh, itu nyanyian setan. Betul Pak. Terbelenggu benar-benar itu Pak. Kalau lebih halusnya itu godaan. Mohon maaf. Terima kasih Pak nih. Sekali lagi terima kasih sudah menyampaikan kasus atau dilematika yang pernah Bapak hadapi. Terus sudah diambil jalan atau keputusannya sehingga berdampak bagi semuanya, bagi guru, bagi lembaga, dan bagi siswa. Alhamdulillah, terima kasih Pak telah bersama-sama di sini. Akhirnya
saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan Bapak bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas ruang kolaborasi demonstrasi kontekstual modul 3 Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.